Shalom saudara, selamat pagi, dan saya yakin bahwa hari ini adalah betul-betul hari yang baru buat hidup kita. Sama seperti apa yang Tuhan firmankan buat diri kita, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Amin. Saudara percaya bahwa kalau Allah sendiri yang berkata bahwa ini adalah hari yang baru dan selalu baru tiap hari. Saya percaya bahwa Dia selalu menyediakan yang baru, bukan yang lama. Allah tidak pernah ingin mengulas yang lama. Kalaupun hal-hal yang menurut saudara topiknya adalah seperti yang lama, tetapi itu tetap menjadi baru. Di mata Allah itu adalah baru buat hidup kita, sehingga kita bisa memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu selalu tersedia, datangnya dari Allah. Makanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya seperti yang minggu-minggu yang lalu saudara ditemani, bermitra bersama-sama dengan Roh Kudus. Oleh karena apa? Oleh karena saudara meminta kepada Dia bersama-sama dengan saya, supaya Roh Kudus mengilhami, menginspirasi hidup kita, supaya apapun penjelasannya, perkataan daripada Tuhan, itu betul-betul itu bisa dimanifestasikan, diwujudkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk apa yang Engkau siapkan buat kami di hari yang baru ini. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah diragukan kesetiaan-Mu. Hari ini kami memulai hari yang baru kami. Pada hari ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Berfirmanlah buat kami, dan biarkanlah sama seperti yang lalu-lalu. Karena itu adalah fungsi dan peranan dan kepemimpinan daripada Roh yang Kudus untuk bersama-sama dengan kami membawa firman itu, membawa perkataan dari Allah Bapa, membawanya, mewujudkannya menjadi kebenaran dalam diri kami, sehingga kami bukan hanya menerima pewahyuan, bukan hanya menerima pengertian dan pemahaman, tapi kami bisa menjadi objek daripada firman itu, sasaran daripada Allah Bapa, supaya firman itu terwujud dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih untuk setiap hati, terima kasih untuk setiap telinga yang membuka telinga, dan siap untuk mewujudkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini saya ingin lanjutkan lagi minggu yang lalu, saudara. Saudara dibagikan tentang kebenaran, tentang iman. Dan saudara, bagaimana saudara bisa menentukan perjalanan hidup saudara, perjalanan iman hidup saudara, perjalanan rohani hidup saudara, sejauh mana itu banyak ditentukan bukan lagi dari pihak Allah. Allah telah menyediakan satu perjalanan sejauh ini yang saudara harus jalani dalam kehidupan bersama-sama dengan Dia. Engkau tidak akan pernah sendirian. Tetapi perjalanan kita bisa gagal di tengah jalan. Oleh karena apa? Persoalannya selalu kita arahkan kepada iblis. Saya ingin beritahu pada saudara, minggu yang lalu saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa iblis bukan masalah buat perjalanan hidup rohani saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah datang dari dirimu sendiri. Kalaupun iblis berupaya untuk mengganggu saudara, mencobai saudara, membuat saudara gagal, itu pun karena engkau mengambil keputusan untuk setuju kepada usul, pendapat, ataupun pandangan daripada iblis itu sendiri. Jadi jangan salahkan iblis. Ya, kita biarkan iblis tetap pada posisinya, tetapi engkau harus berada pada posisi yang benar. Itu sebabnya kita tahu iblis ada di posisinya, iblis juga tahu saudara ada di posisi yang benar. Biarkan kedua-duanya, dia tahu, saudara tahu, dia tahu, saudara tahu, dan semuanya tetap pada posisinya. Amin. Saudara tidak akan pernah gagal sampai perjalanan ke garis akhir. Amin. Saya percaya bahwa di mata Allah sekarang Allah pun memiliki harapan yang pasti. Kalau saudara tetap hidup dalam kebenaran seperti dalam firman Tuhan, dalam apa yang selama ini saudara sudah dengarkan dan saudara hidupi, dan saudara tidak akan pernah gagal. Minggu lalu saya sebagikan kepada saudara jelas bahwa iman itu adalah pribadi, seperti orang memiliki person. Dia bisa berinteraksi dengan kita, dia bisa bermitra dengan kita. Kita tidak berlayak untuk memanfaatkan iman untuk kepentingan kita. Saya sampaikan sekali lagi kepada saudara, iman Allah berikan itu berkaitan erat. Itu adalah seperti hal yang tidak terpisahkan, ada di dalam kandungan daripada firman itu sendiri. Kita telah mendengarkan
Kita telah mendengarkan membaca dari Yohanes pasal 1. Alangkah baiknya kita membaca kembali lagi Yohanes pasal yang pertama. Apa yang ada di dalam kandungan, apa yang terdapat di dalam firman itu sendiri. Supaya ini betul-betul menjadi pemahaman kita. Sehingga kita tidak mengalami kekeliruan. Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini maksudnya adalah Yesus. Yesus yang adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi firman yang menjadikan segala sesuatu. Yesus juga menjadikan segala sesuatu bersama dengan Allah Bapa. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang saudara bisa lihat, saudara bisa rasakan. Itu semua dijadikan oleh dia. Dalam dia ada hidup. Jadi dalam firman ada hidup. Saudara bisa lihat seluruh potensi. Hidup yang sebenarnya itu hanya ada di dalam firman. Hidup yang sebenarnya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu tidak akan memberikan kegelapan. Sehingga saudara banyak tidak paham tentang diri saudara. Banyak manusia di dunia ini dia tidak paham. Kalau dia tidak paham tentang dirinya, dia tidak paham tentang tentang istrinya, tentang pasangannya, dia tidak paham tentang orang lain, dia tidak paham tentang anaknya, dia tidak paham tentang ayahnya, dia banyak tidak paham. Apa sih sebenarnya maunya mereka? Apa sih yang kau inginkan? Mereka tidak paham. Ingat, hanya firman solusinya dalam kehidupan kita seperti itu. Saudara bisa lihat bagaimana firman itu memiliki potensi, memiliki kekuatan, memiliki kedahsyatan yang ada di dalam firman itu. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Seluruh kegelapan hidup saudara, seluruh saudara yang tidak bisa pahami, tidak bisa mengerti, tidak bisa kenali di dalam hidup saudara. Ingat, dalam firman ada terang, dan terang itu yang akan menerangi, yang akan membebaskan saudara sehingga saudara sekarang aku mengerti. Sama seperti Yohanes pasal yang ke-9. Di situ ada seorang anak muda yang yang buta sejak lahirnya. Kemudian banyak murid-murid Yesus bertanya, apakah dia buta? Itu karena dosa orang tuanya. Bukan itu persoalannya. Kita harus mencari solusi. Yesus menyembuhkan dia. Dan kemudian banyak orang iri hati karena kesembuhan dia. Banyak orang yang bertanya. Dikatakan dengan kuasa mana dia menyembuhkan? Wow, banyak orang akhirnya mempertanyakan itu. Lalu anak muda ini dengan polosnya dia mengatakan nih, itu sih nggak terlalu penting buat saya. Tapi yang penting buat saya adalah dulu aku buta, sekarang aku melihat. Itu yang paling penting. Sesuatu terjadi dalam hidupnya dia. Apa artinya dulu aku buta, sekarang aku melihat? Itu pun harus terjadi pada hidup saudara. Yaitu dulu aku buta, dulu aku tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tapi berminggu-minggu lamanya aku dibukakan oleh Tuhan. Bukan oleh Papa Joni, bukan oleh saya. Tetapi oleh Tuhan, dibukakan oleh pekerjaan daripada roh dan firman-Nya. Itu menghampiri. Kadangkala engkau terperanjat mendengarkannya. Firman yang sama mungkin sudah berpuluh kali, mungkin ratusan kali engkau sudah mendengarkannya. Tetapi ketika engkau masih dalam kegelapan, engkau tidak bisa mendapatkan pengertian yang akurat, yang sama seperti pengertiannya Tuhan. Amin. Jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, ini kepastian buat diri kita. Itu ada yang dikandung, terang yang ada dikandung di dalam firman itu. Bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini hal yang harus saudara ingat. Saudara harus pegang kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman ada kedahsyatan yang luar biasa sekali. Jadi dengan demikian saudaraku, saudara bisa lihat, saudara bisa pahami, firman adalah pribadi juga. Karena ayat 1 dan ayat 2 bercerita tentang yang ayat 1 adalah original, adalah wujudnya adalah firman. Ayat 2 adalah berbicara tentang Yesus yang menjadi Kristus. Dia diumpamakan, dia sama dia adalah firman itu sendiri. Bahkan di ayat 14-nya dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Manusia siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Jadi saudara bisa lihat adalah bahwa minggu-minggu yang sebelumnya saya sudah ajarkan kepada saudara, saya sudah coba jelaskan dari berbagai macam sudut. Sehingga saudara bisa mengambil suatu keyakinan dalam suatu kesimpulan bahwa iman itu adalah pribadi juga. Iman itu adalah sama seperti orang.
Iman itu adalah person. Jadi saudara bisa lihat hal ini, iman itu ternyata sama dengan kedatangan daripada firman menjadi manusia. Itu sebabnya mari saya ajak saudara untuk bisa melihat sekarang Roma pasal 10 ayat 17. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara bahwa saudara akan mengalami, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara akan mengalami terobosan hidup yang tidak akan pernah gagal untuk memanifestasikan iman. Ingat, para tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan di Ibrani pasal 11, mereka belum memanifestasikan iman. Mengapa? Karena iman belum datang. Jadi apa yang mereka tunjukkan adalah mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Dan kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka. Yang berfirman kepada mereka. Saudara bisa bayangkan. Itu sebabnya apa yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama itu adalah semuanya dikatakan karena iman. Mengapa digunakan selalu kalimat karena iman? Karena mereka hanya, iman belum datang pada masa mereka, iman belum datang pada zaman mereka, tapi mereka melihat dari jauh. Dan mereka melakukan kesetiaan mereka kepada atas apa yang Tuhan katakan pada mereka pada saat itu. Karena mereka sambil mereka melihat dari jauh. Itu sebabnya mereka memperoleh kekuatan. Ketika engkau melihat, ketika engkau memahami sesuatu yang masih belum terjadi pada dirimu, pasti engkau akan memperoleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk tetap berpegang teguh dan setia kepada Allah yang berfirman kepada engkau pada masamu, pada waktumu, pada jammu sendiri. Amin. Saya ingin kita mulai melihat lagi Roma pasal 10 ayat 17. Supaya kita bisa menarik kesimpulan, saudara. Ingat, firman tidak akan pernah gagal. Saya ulangi, firman tidak akan pernah gagal. Dia akan selalu berhasil, kata firman Tuhan, untuk melaksanakan apa yang ditujukannya. Yesaya 55 ayat 9, 10 sampai ayat 12 atau ayat 13. Saudara bisa lihat itu. Dia akan mencapai tujuannya seperti apa yang dikehendaki. Saya pikir kita perlu membaca itu. Yesaya, kita baca dulu Yesaya. Supaya kita tahu tentang firman itu sendiri. Karena iman tidak bisa dilepaskan daripada firman. Yesaya 55. Yesaya demikian dikatakan ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku, dikatakan, yang keluar dari mulutku. Firman yang mana? Firman yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan arti kata firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Sebab di dalam firman itu ada tujuan Allah, ada maksudnya Allah, ada misinya Allah. Dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi katakan ada bahwa firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman akan memberikan laporan kembali kepada Allah sendiri. Amin. Padahal firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada pada mulanya. Saudara bisa lihat hal ini. Firman diberikan kepada manusia, dilepaskan oleh Allah, dan dia akan kembali lagi untuk memberikan laporannya. Dan dalam laporannya selalu dan tidak pernah dia gagal. Sama seperti itu juga, firman adalah pribadi. Sekarang kita harus ketahui juga bahwa iman itu juga adalah pribadi. Iman tidak pernah bisa dipisahkan. Saya sampaikan kepada saudara beberapa waktu lalu. Iman tidak bisa dipisahkan daripada Yesus.
Sebab kedatangan Yesus ke dunia ini itu adalah berasal daripada firman. Mari kita baca sekarang Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi dikatakan, ada baiknya kita membaca ayat yang ke-16. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Apa yang mereka beritakan? Firman. Jadi iman, dikatakan. Ditanya siapa yang percaya? Katakan percaya. Lalu kemudian ayat 17-nya dikatakan adalah, jadi iman muncul dari pendengaran. Dari pendengaran apa? Dari pendengaran oleh firman Kristus yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan, yang dikutip oleh hamba-hamba Tuhan dari Alkitab. Iman bisa timbul apabila ada orang yang mempercayai firman itu. Apabila ada orang yang mempercayai firman itu, bukan mempercayai hamba Tuhan itu, mempercayai firman Tuhan itu. Sebab itu dibilang iman itu timbul dari firman itu sendiri. Saya ingin memberikan lebih dulu suatu prolog kepada saudara. Awal, semua pengantar buat saudara, supaya saudara clear tentang iman. Saya mau berikan subtopik daripada firman Tuhan tentang terobosan hidup yang tidak pernah gagal memanifestasikan iman ini. Subtopiknya adalah bahwa iman itu tidak pernah gagal. Saya ulangi, iman tidak pernah gagal. Saya ulangi sekali lagi, ketika engkau percaya, maka Alkitab berkata, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ketika engkau percaya, lalu kemudian dikatakan Roma 10 ayat 16. Ketika Roma 10 ayat 16 dan 7. Ketika engkau percaya, maka engkau akan menerima pemberian daripada Allah, yaitu iman. Kau percaya kepada apa? Kepada firman yang kau dengar. Kau percaya kepada pemberitaan firman yang kau dengar. Ketika saudara percaya, kau menerima iman. Saya mau tahu apa yang kau terima, yang berasal dari Allah. Sama seperti yang Yesus katakan. Have faith in God. Miliki iman yang dimiliki oleh Allah. Kalau engkau terima iman seperti itu, ingat, iman itu tidak pernah gagal. Saudara sudah bacakan firman, saya bacakan firman Tuhan. Kita baca bersama firman Tuhan. Dari Yesaya 55 tadi, ayat berapa tadi? Ayat 9, ayat 10, 11, mungkin sampai ayat 12 dan 13 dan segala macam. Dan seterusnya. Saudara bisa lihat bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia. Dia akan melaksanakan. Katakan melaksanakan. Saudara bisa lihat adalah apa? Iman saudara terima adalah supaya saudara tidak pernah gagal. Supaya saudara berhasil melaksanakan kehendak Allah. Dan menyelesaikan pekerjaannya Allah. Sorry saudara. Ada banyak dalam engkau membaca cerita-cerita di Alkitab. Yesus bertanya, Yesus melihat ada banyak orang punya iman, lalu dia menerima kesembuhan. Karena dia menuntut kesembuhan dari iman. Dia menggunakan iman. Tapi sesudah itu, Alkitab tidak pernah bercerita lagi tentang orang-orang yang telah disembuhkan oleh karena mereka memiliki iman di Alkitab. Selanjutnya bagaimana perjalanan hidup mereka. Tetapi Paulus dengan tegas membuat kita lebih akurat sehingga tidak terjadi penyimpangan. Saya senang sekali karena saya orang teknik. Saya bukan orang dari yang bukan orang dari jurusan yang non ilmu pasti. Bukan, saya adalah orang dari jurusan ilmu pasti, urusan teknik. Saya senang dengan menggunakan istilah margin of error.
Tidak ada penyimpangan sedikit pun juga. Jadi tidak terjadi, no margin of error. Saudara bisa bayangkan kalau iman itu tidak akan bisa membuat saudara gagal. Sama sekali tidak pernah sedikit pun juga. Bahwa iman itu akan membuat saudara gagal. Berarti betapa pentingnya kita akan selalu memiliki dan menerima iman yang ada pada Allah. Bukan iman yang ada di kepalamu. Roma pasal 10 ayat 17 ini jelas dengan tegas dikatakan bahwa iman itu datang atau iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di sini digunakan kata adalah firman itu adalah rema. Berarti firman itu adalah rema, adalah firman itu adalah firman yang menjadi iman. Berarti firman yang dikhususkan bukan hanya ada di dalam roh saudara, tetapi dia sudah keluar daripada roh saudara. Dia sudah memanifestasikan dirinya keluar. Dia sudah bisa menjadi kebenaran di berbagai sektor kehidupan saudara. Secara khusus adalah pada jiwa saudara. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, firman dalam bahasa Yunani itu dibagi pada dua firman. Dua bahasa, dua biasanya. Dan ingat, kedua-duanya ini digunakan pada tempat yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi, keduanya ini digunakan pada tempat yang berbeda, sehingga memberikan kepada kita arti juga yang berbeda-beda. Oke? Saudara harus siap untuk itu. Yang pertama dikatakan sama seperti Roma 10 ayat 17, ini adalah firman itu digunakan kata rema. Ya, saudara, supaya saudara banyak belajarlah. Ini digunakan kata rema. Rema artinya adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang diperkatakan langsung oleh Allah. Ditujukan kepada sesuatu, ditujukan kepada satu pribadi. Itu adalah firman yang diperkatakan langsung oleh Allah. Saudara bisa mendengarkannya. Dan yang satu lagi adalah disebut logos. Sorry saudara, ini adalah pelajaran yang terbaik buat kita. Logos adalah firman yang hidup. Saya ulangi, firman yang hidup. Dan saya mau sampaikan pada saudara, dengarkan saya saudara, baik-baik ini supaya saudara bisa mengingatnya selalu, dan selalu saudara tidak salah kaprah. Kadang-kadang itu sebabnya lebih baik saudara memiliki Alkitab yang ada di bahasa Yunaninya, sehingga saudara bisa melihat perbedaannya, apakah firman di sini adalah rema ataukah firman di sini adalah logos, karena akan mengantar saudara untuk dibebaskan sehingga saudara tidak memiliki penyimpangan atau margin of error. Amin. Dengarkan saya baik-baik. Saudara dan saya ada mengenal namanya firman yang tertulis, yaitu sama seperti di Alkitab. Oke, firman yang tulis sama seperti di Alkitab. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa logos itu juga diperuntukkan, ditunjukkan kepada firman yang tertulis. Jadi firman yang hidup itu tidak bisa dipisahkan dengan firman yang tertulis. Oh, kadang-kadang mungkin kebiasaan manusia itu dia sering mengklasifikasikan. Oh, kelihatannya yang paling rendah adalah firman yang tertulis. Tidak. Firman yang tertulis itu adalah firman yang hidup. Ingat, di dalamnya dia mengandung kehidupan. Jadi dengarkan saya, saudara tidak bisa dan tidak mungkin memisahkan firman yang hidup dengan firman yang tertulis. Karena apa? Karena Allah adalah firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Allah. Meskipun dia tertulis di tulisan tangan buat manusia, tapi apabila itu adalah firman yang berasal daripada Allah, tetap di dalamnya terkandung semua apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang pertama. Jadi rema itu diungkapkan di Roma 10 ayat 17, logos itu diungkapkan adalah dalam Yohanes pasal yang pertama. Lalu kemudian di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa roh itu membawa firman, dan firman yang dibawa adalah logos, yaitu ketika engkau lahir baru, engkau memiliki firman yang utuh di dalam rohmu.
Itu dibawa oleh Roh Kudus. Itu firman adalah perkataan ataupun firman yang berasal dari Allah Bapa. Itu adalah firman yang komplit, firman yang akhirnya diwujudkan menjadi manusia, yaitu Kristus itu. Itu pun ada di dalam roh saudara. Dan ingat, itu adalah firman yang memiliki potensi kehidupan, yang memiliki terang, yang bisa mengusir kegelapan. Itu sebabnya tempatkan firman Tuhan itu dengan benar. Tempatkan logos itu dengan benar. Saudara perlu menerangi pemahaman saudara. Baru saja sebelum memulai kebenaran firman Tuhan ini, kami saling sharing lebih dulu. Dan dalam sharing itu yang jadi persoalan adalah ada banyak sisi kegelapan dalam hidup kita sejak kita lahir baru sampai hari ini. Itu sebabnya kita butuh kekuatan daripada firman logos itu. Itu sebabnya Roh Kudus tahu, karena dia adalah memiliki peranan untuk memimpin perjalanan selanjutnya hidup kita. Bukan hanya dia berkuasa, bukan hanya dia hidup di dalam roh kita, tinggal di dalam roh kita saja, tetapi dia ingin dia menjadi tinggal di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Termasuk adalah pada jiwa dia. Orang bisa melihat bahwa ada kehadiran Roh Kudus di sana. Ada manifestasi daripada yang merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Dari mana itu? Itu dari firman logos yang akhirnya bisa menjadi rema, dan itu termanifestasi di dalam jiwa saudara. Jadi saudara harus bisa lihat bahwa saudara tidak mungkin untuk memisahkan firman yang tertulis dengan firman yang hidup. Saya sudah sampaikan kepada saudara betapa dahsyatnya. Saya ulangi, betapa dahsyatnya saudara. Saya ulangi, hebatnya, berkuasanya firman itu sendiri, yaitu logos. Nah, saudara harus lihat demikian. Kebanyakan di antara kita menerima kebenaran ataupun penjelasan, doktrin, pengajaran yang membuat iblis itu posisinya dalam pemahaman kita itu ngegantung. Mengerti, mengambang, ngegantung, gak jelas posisinya. Saya sampaikan kepada saudara di awal, di dalam doa juga saya sampaikan kepada saudara bahwa ingat, tempatkan iblis pada tempatnya. Saudara juga biarkan iblis tahu saudara berada pada tempat yang benar. Biarkan iblis pada tempatnya. Saudara, dengarkan saya. Oleh karena pengajaran yang bermacam-macam tentang iman mengakibatkan iblis tidak pada tempat yang seharusnya, sehingga dia juga memberikan kontribusi, sumbangan kepada pemahaman saudara tentang, khususnya tentang iman. Ini yang berbahaya buat kita saudara. Saya ingin membagikan lagi sesuatu, membuat sebuah pertanyaan yang saya juga nggak mengerti ini pun dari mana. Dan ini terjadi saudara. Saudara tahu kadang-kadang banyak orang yang sudah lahir baru dan dia sudah memiliki iman dan dia ingin mendemonstrasikan imannya. Saya sampaikan kepada saudara, salah satu kekuatan daripada ketika engkau percaya kepada firman, maka saat itu juga engkau mengambil atau menerima iman yang berasal daripada Allah yang ada di dalam firman itu sendiri. Nah, tentu dong saudara ingin mendemonstrasikan iman itu seperti apa. Amin. Dengarkan saya. Saya bikin pertanyaan ini dan saya juga nggak tahu, banyak orang berkomentar yang keliru, yang salah, sehingga saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pemahaman seperti itu. Dengarkan saya. Seandainya Allah berfirman kepada saudara langsung, saya ulangi, Allah berfirman kepada saudara langsung, atau saudara hidup dalam gereja, lalu kemudian saudara dengarkan gembala saudara, pemimpin dalam gereja saudara itu menyampaikan firman Tuhan, dikatakan ini adalah perintah Allah buat kita semua. Saudara harus melakukan perintah Allah. Dikatakan ini adalah perintah Allah, janji Allah. Saudara harus mewujudkan janji Allah ini. Itu yang dikatakan itu. Dan saudara lihat apa yang reaksi muncul di dalam diri saudara dengan segera ketika engkau mendengarkan bahwa itu perintah Allah.
dan saudara percaya bahwa yakin bahwa itu adalah perintah Allah ditujukan kepada hidup saudara, maka dengan serta-merta engkau akan berupaya dengan seluruh kemampuanmu, saya ulangi, dengan seluruh kemampuanmu untuk menggenapkan firman Tuhan itu. Saya ulangi sekali lagi, ketika Allah berfirman kepada saudara, dan dalam firman-Nya itu belum terwujud, tapi Dia berbicara kepada engkau, bukan berbicara kepada orang sebelahmu. Baik itu melalui khotbah, baik itu melalui pengajaran, baik itu melalui ketika engkau membaca firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara, mengutip firman Tuhan terus, menyampaikan firman berasal daripada Bapa, menyampaikannya kepada saudara, dan dikatakan ini adalah perintah daripada Allah. Allah untuk saudara sendiri, Allah untuk engkau. Ini berasal dari ayat ini di dalam Alkitab, mungkin dari kitab Yeremia, mungkin dari kitab Yesaya, mungkin dari kitab Ayub, mungkin dari kitab Ibrani, mungkin dari kitab ini. Ini adalah perintah daripada Dia. Dengan serta-merta yang ada di kepala saudara adalah, aku akan melakukan, aku akan menggenapkan firman ini dengan semampuku sendiri. Saudara dengarkan, saya jujur katakan, berpuluh-puluh tahun lamanya saya tidak mengerti ini ide datangnya dari mana. Saya tidak bisa menemukan ide ini datang dari mana. Ini adalah ide yang tidak jelas. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Saya ulangi, apa yang Tuhan katakan. Biar bagaimanapun juga, di dalam kodrat, di dalam kebenaran, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya satu pribadi manusia yang tidak berdosa. Dia dicobai, dia diuji, bahkan dia memiliki kelemahan, dan Alkitab berkata dia tidak berdosa. Siapa itu? Anak manusia, yaitu Yesus. Hanya itu satu-satunya. Tapi saudara dan saya tentu, bagaimana mungkin, saya katakan, bagaimana mungkin Allah bisa percaya kepada hidup saudara dan saya yang masih rentan terhadap keinginan-keinginan. Saudara bisa bayangkan kayak begitu. Mungkinkah Allah memberikan perintah seperti itu? Dengarkan baik-baik, mari kita buka sekarang Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Supaya kita tahu ketika Allah melepaskan firman-Nya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang bertanggung jawab adalah yang mendengar, atau yang bertanggung jawab atas firman Tuhan tersebut untuk digenapi adalah yang melepaskan firman Tuhan itu? Mari kita baca sekarang Bilangan 23 ayat 19. Saudara nanti akan menemukan jawabannya, sehingga saudara akan bisa menyadari bahwa ide untuk melakukan, mentaati firman Tuhan tersebut, perintah firman Tuhan tersebut dengan segenap kemampuan saudara, itu berasal dari mana? Apakah itu yang benar yang Allah inginkan? Mari kita lihat sekarang Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia. Katakan amin. Amin. Sehingga ia berdusta. Tentu. Katakan tentu. Oke. Bukan anak manusia. Katakan amin. Jadi Allah bukanlah anak manusia. Katakan amin. Sehingga ia menyesal. Tentu dong. Katakan tentu dong. Saudara harus bisa lihat apa yang saya maksudkan. Masakan ia berfirman? Betul tidak? Allah selalu berfirman. Yang barusan contoh itu juga Allah sedang berfirman kepada saudara, entah melalui khotbah, entah melalui bacaan firman Tuhan, entah melalui dia berbicara kepada roh saudara, kepada hati saudara. Allah berfirman. Karena apa? Karena sifat Allah yang paling utama adalah dia selalu berkata-kata. Allah bukanlah manusia. Amin. Betul tidak? Allah bukanlah anak manusia. Amin. Kalau begitu, kalau dia bukan manusia, kalau dia bukan anak manusia, apa yang dia tidak akan pernah lakukan? Ia tidak akan berdusta.
Ya, tidak akan berbohong. Ini harus menjadi keyakinan buat saudara. Bahwa Allah tidak pernah berdusta. Iblis pendusta. Ia tidak pernah menyesal atau bertobat karena dia berbuat salah atau pindah haluan. Bertobat di sini bukan selalu adalah karena dia berbuat salah. Dia berbeda pikiran. Dia menganulir. Allah pernahkah menganulir apa yang dia sudah sampaikan kepada saudara? Tidak. Yesaya 55 ayat 10 dan ayat 11 menegaskan kepada kita, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Berarti itu harus digenapi. Amin. Mari kita lanjutkan lagi. Masakan dia berfirman? Betul, barusan dia berfirman kepada saudara. Barusan dia berfirman seperti contoh yang tadi saya berikan. Dan ia tidak melakukannya. Luar biasa. Saya mau tanya pada saudara, ketika Allah berfirman kepada saudara, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya? Allah, menurut firman Tuhan ini. Saudara hanya dengar. Kemudian dikatakan lagi, atau berbicara dan tidak menepatinya dengan akurat. Sorry ya, kata Allah. Kalau saya jadi Allah, sorry ya. Barusan itu yang saya maksud itu hanya main-main. Yang saya maksud ini yang begini aja. Kalau kau lakukan 90% oke lah, saya terimalah. Apakah Allah seperti itu? Jadi saya tidak pernah mengerti ide ini datang dari mana. Kalau Allah berfirman kepada hidupku, kalau Allah berfirman kepada hidup saudara, lalu saudara langsung ingin dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan, saudara berupaya untuk mewujudkannya. Itu ide dari mana? Bukankah itu bertentangan dengan bilangan 23 ayat 19? Dikatakan siapa yang akan melakukannya? Dia. Dia yang berfirman. Siapa yang akan menepatinya? Dia. Dia yang berfirman. Amin. Amin. Jadi yang pertama itu jelas buat kita. Allah bukan manusia. Ia bisa berbohong. Apa yang dikatakannya. Ia berfirman dan dia akan menepatinya. Tentu dong. Saudara harus tahu. Bukankah ketika dia berfirman kepada saudara. Dia memiliki saudara bilang dia belum memiliki pengharapan bahwa saudara akan bisa diandalkan oleh dia. Tapi bagaimana saudara bisa mengandalkan? Karena apa? Karena Allah tetap akan mengandalkan Allah sendiri untuk mendapatkan. Kenapa? Karena Allah selalu berdiri atas firman-Nya. Yang kedua, saudara bisa lihat. Tidak ada satupun janji Allah, perintah Allah, firman Allah di Alkitab. Bahwa Allah menunjukkan bahwa ketika dia berfirman, dia bergantung kepada saudara yang mampu untuk menggenapkan janji Allah itu. Jadi dengan demikian ketika Allah berfirman, dia tidak akan biarkan firman itu tinggal kepada diri hidup saudara. Hidup saudara yang sudah mendengarkannya. Karena apa? Karena dia bergantung kepada saudara. Bukan. Mengapa? Dia tahu saudara itu rentan. Saya ulangi, rentan terhadap keinginanmu sendiri. Dan kalau engkau mengolah, berupaya dengan sekuat tenagamu untuk menggenapkan firman Tuhan tersebut. Sementara engkau banyak punya keinginan-keinginan. Maka engkau akan menyimpang dari Yesaya 55 ayat 10 dan 11 tadi. Dan dampaknya adalah tujuan dari firman itu, maksud dari firman Tuhan tersebut mulai menyimpang. Walaupun memberikan hasil 90%. Ingat, di dalam firman Tuhan, di dalam ukuran ketaatan, 90% adalah sama dengan tidak taat.
Harus engkau 100%. Amin. Waduh, bagaimana dong kalau gitu? Kalau Allah berfirman, aku nih sering dengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya firman itu terlaksana dalam hidupku? Ingat, Allah tidak bergantung kepada keandalan saudara, kebisaan saudara, kemampuan saudara untuk menggenapkan firman Tuhan itu. Itu tidak pernah bisa diubah. Saya tunjukkan satu lagi ayat saudara, supaya saudara mengerti. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya mau tanya pada saudara, siapa yang berfirman ini? Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan tuh berdiri, hidupnya berdiri atas firman-Nya. Berarti tentu dong ketika dia berfirman kepada saudara, tentu dia Allah tidak mau menjadi terkutuk. Kenapa? Karena dia mengandalkan saudara untuk bisa melakukan firman Tuhan tersebut, untuk bisa menepati firman Tuhan tersebut, untuk bisa melaksanakan firman Tuhan tersebut. Saudara bisa bayangkan, pegang selalu ketiga ayat ini. Roma 10 ayat 17, Yohanes 1, kemudian Bilangan 23 ayat 19, ditambah dengan Yeremia 17 ayat yang ke-5. Itu sangat penting, karena di situ Allah berdiri atas firman-Nya. Kalau begitu saudara, sangat penting buat saudara semua. Dengarkan saya. Jadi yang pertama tadi, Allah bukanlah manusia. Allah bukan manusia. Dia tidak akan berdusta dan dia tidak akan berbohong. Dan dia akan melaksanakan firman-Nya sendiri. Allah akan melaksanakan firman-Nya yang dikatakan kepada hidup saudara. Saya ulangi, Allah akan melaksanakannya. Saudara mau dengar penjelasan saya? Bukankah kita sedang membahas tentang iman? Bukankah kita sedang membahas tentang bagaimana saudara mengalami terobosan kehidupan yang tidak pernah gagal dalam memanifestasikan iman? Saya sudah sampaikan kepada saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang pertama, kedatangan Yesus, wujud Yesus menjadi anak manusia di bumi, itu sama dengan datangnya iman. Makanya saya katakan kepada saudara, berawal daripada firman. Dan ingat, untuk mewujudkan firman itu, makanya Yesus menjadi manusia. Untuk mewujudkan firman Tuhan itu, maka ada kekuatan dalam firman Tuhan yang mendatangi hidup saudara. Saya ulangi, ada kekuatan yang di dalam firman yang mendatangi hidup saudara. Sekali lagi saya katakan, pada saat engkau mendengarkan firman itu tidak kosong melompong. Di dalamnya ada kekuatan yang ada di dalam firman Tuhan itu, yang serta-merta ada bersama dengan firman Tuhan itu. Dan Alkitab mengatakan, Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa itu adalah iman. Berarti iman adalah kekuatan Allah, kekuatan yang terkandung pada firman untuk melaksanakan firman itu. Jadi dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Kita kembali lagi pada Yohanes pasal yang pertama. Dengarkan saya baik-baik. Pada
mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh firman. Jadi dia berfirman, jadi maka jadilah. Siapa yang melakukan itu? Jadi alam semesta, siapa yang melakukan? Firman. Jadi di dalam firman itu ada kuasa untuk mewujudkan, ada kuasa untuk menggenapkan, ada kekuatan untuk menciptakan seperti apa yang difirmankan. Kuasa untuk mewujudkan, kuasa untuk menggenapkan, kuasa untuk menciptakan. Kalau kau baca lagi di ayat 12 dan ayat 13. Ayat 11, ia datang, firman datang kepada milik kepunyaannya, sama seperti saudara dan saya, mendengarkannya. Saya ulangi, mendengarkannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang, dikatakan, yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengarkan saya baik-baik. Tetapi semua orang yang menerima firman Tuhan tersebut diubah kehidupannya dari orang jahat, dari yang bukan umat Tuhan, dari orang pemberontak, dari orang berdosa, menjadi pewaris Allah. Perubahan yang besar sekali. Berarti dalam firman ada kuasa untuk menjadikan manusia itu menjadi pewaris Allah. Oh, luar biasa. Baru 2, saudaraku. Yang pertama tadi ayat 3 sampai ayat 5. Dalam firman itu ada kuasa atau kekuatan untuk mewujudkan, menggenapi, dan menciptakan. Ayat 12 dan 13 dalam firman ada kuasa untuk menjadikan manusia menjadi pewaris Allah. Mari kita lihat sekarang Galatia 3 ayat 6. Galatia 3 ayat yang ke-6. Galatia 3 ayat yang ke-6. Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Dikatakan percaya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan percaya. Gak menjadi ahli waris. Maka Allah memperhitungkan, menganggapnya hal itu sebagai kebenaran, dan itu benar. Benar di mata Allah, disahkan oleh Allah. Bukankah ketika engkau percaya menerima firman itu, melalui percaya, apa yang terjadi? Yang terjadi engkau menjadi ahli waris. Sekarang dikatakan di Galatia, dan itu kebenaran. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Sekarang Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi, saya ulangi, kamu bukan lagi hamba. Dikatakan melainkan anak. Ingat, anak di sini digunakan kata uios. Berarti anak yang sudah dewasa. Jikalau kamu anak, maka kamu juga, dikatakan, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah melalui Kristus. Bahasa Indonesianya tidak ada tulisan Kristus, tapi bahasa aslinya ada tulisan Kristus. Dikatakan, wherefore thou art no more a servant, bukan lagi hamba, but a son, melahirkan anak, and if a son, jadi dan jika kamu anak, then an heir, maka kamu akan menjadi pewaris, an heir of God, pewaris Allah, through, melalui Kristus.
Saudara tidak bisa berbantah. Saya nggak tahu ide itu datang dari mana. Kalau firman mendatangi saudara, banyakkan engkau berpikir Allah yang salah. Karena engkau meyakinkan bahwa ketika firman mendatangi saudara, engkau berpikir langsung bahwa aku yang harus melakukan ini. Aku yang bertanggung jawab. Aku harus gunakan seluruh kekuatanku. Itu kesalahan. Kita baru sampai poin yang kedua. Jadi dalam firman ada kuasa untuk mewujudkan, menggenapi dan menciptakan. Kemudian dalam firman ada kuasa untuk menjadikan manusia menjadi pewaris Allah. Baca sekarang ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenarannya. Yang dikatakan, and the word became flesh. Bahasa Indonesia dikatakan menjadi manusia, tapi di sini digunakan kata flesh atau menjadi daging. Saudara bisa lihat itu. Daging itu berbicara tentang jiwa dan tubuh saja. Jadi itu berbicara tentang daging. Dikatakan firman itu bisa terwujud di dalam daging. Bisa terwujud pada jiwa, bisa terwujud pada pada tubuh saudara. Di sini digunakan kata daging adalah sars. Sars. Saudara bisa tahu itu, cari dalam bahasa Yunaninya. Jadi ini konsisten, ini bukanlah sebagai manusia, tapi lebih menunjuk kepada spesifiknya adalah manusianya itu adalah manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuhnya juga. Oh, dahsyat sekali saudara. Saya yakin saudara mulai resah karena ini menghancurkan keyakinan saudara yang selama ini menjadi salah. Jadi dikatakan ini jelas dikatakan adalah selain yang keempat, dalam firman itu ada kuasa untuk menjadi perbuatan atau termanifestasi. Dengan demikian, ketika Allah berfirman, tentu dong apa yang ada di pikiran saudara dengan apa yang ada di pikiran Allah itu berbeda. Apa yang ada di pikiran Allah ketika Allah berfirman, Allah tidak, saya ulangi, Allah tidak bergantung kepada kehandalan saudara dan kebisaan saudara. Itu yang pasti saudara. Tulis itu, ingat itu, garis bawah itu. Ketika Allah berfirman, sebab dengan demikian dia menyangkali dirinya sendiri. Apa yang dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 19. Bukankah dia yang akan melaksanakannya? Bukankah dia yang akan menepatinya? Sekarang kita akan coba lihat apa kandungan kuasa, apa penyebutan kuasa yang ada di dalam firman itu. Kuasa untuk mewujudkan, kuasa untuk menggenapi, kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk menjadikan manusia menjadi pewaris, kuasa untuk menjadikan perbuatan. Apa nama, apa yang disebut dengan kuasa itu, supaya saudara kenal dengan kuasa itu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu-minggu terdahulu. Mari saudara, saya ajak saudara untuk melihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Melalui apa? Menurut Roma 10 ayat 16, melalui pemberitaan firman. Katakan pemberitaan firman. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dari apa? Dari firman yang saudara dengarkan. Firman Kristus, Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 16 dikatakan melalui pemberitaan. Siapakah yang mau percaya? Tapi tetap Allah konsisten. Saudara diselamatkan bukan karena upaya saudara. Lihat di ayat ini. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian
Allah. Saudara diselamatkan karena kasih karunia, dan itu pemberian Allah. Roma 10 ayat 16, siapa yang mau mendengar? Siapa yang mau percaya? Kemudian ayat 9-nya Efesus 2 ini mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sorry saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan upayamu. Bukan kebisaanmu. Bukan karena keandalanmu. Bukan karena semua cara-cara engkau pakai sehingga itu bisa engkau diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gak bisa kau memegahkan diri. Dengarkan saya, bagaimana engkau diselamatkan, bagaimana cerita kisah engkau diselamatkan. Saya yakin ini persis semua sama. Bagi kalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, bagi kalian yang yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, pasti semua sama. Tentu ada pemberitaan firman. Berarti firman mendatangi saudara. Bilangan 23 ayat 19-nya dikatakan adalah apa? Dikatakan adalah Allah akan menepati firman yang menghampiri diri saudara ini. Dia berjanji akan melakukannya. Kemudian saudara sudah mengetahui Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14 yang sudah kita baca uraian. Ternyata di dalam firman itu mengandung kuasa. Kuasa untuk terwujudnya tujuan daripada, maksud daripada firman tersebut. Mengerti saudara? Kemudian dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh atau melalui iman. Pikirkan baik-baik. Yang saudara dengar adalah firman. Saudara berupaya untuk mentaatinya, tidak perlu. Tapi rupanya di dalam firman itu ada kuasa. Saya ulangi, ada kuasa dalam firman Tuhan tersebut. Kuasa untuk mewujudkan, menggenapkan, menciptakan, mengubah saudara menjadi pewaris. Kuasa untuk menjadikan perbuatan. Kuasa untuk menjadikan realisasi. Sekarang sampailah di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 16 mengatakan, siapa yang mau percaya? Bagian saudara bukan berusaha. Bagian saudara mempercayai firman itu. Dan apa yang terjadi? Dikatakan, iman timbul atau iman datang dari firman. Berarti kuasa yang disebutkan yang ada dalam firman tersebut itu disebut iman. Itulah iman. Saat engkau percaya atas firman yang kau dengar, maka engkau sedang mengambil kuasa itu. Kau sedang mengambil kuasa yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Itu sebabnya saudara bisa lihat, kuasa firman Tuhan tersebut itu pemberian Allah. Firman Tuhan tersebut pemberian Allah. Iman pemberian Allah. Semuanya pemberian Allah. Bukan karena upayamu engkau mengambil kuasa itu. Bukan engkau mentaati firman Tuhan. Bukan engkau mencoba mewujudkan firman Tuhan tersebut. Bagaimana engkau mengambil firman Tuhan? Engkau percaya pada firman itu. Firman itu ditujukan kepadamu, Allah yang berbicara, dan firman itu adalah Allah. Engkau percaya, engkau sebenarnya dengan demikian engkau mengambil. Saya ulangi, engkau mengambil
kuasa yang terkandung pada firman Tuhan tersebut. Itu sebabnya ketika Allah berfirman menurut Bilangan 23 ayat 19, ketika Allah berfirman menurut Yesaya 55 ayat 10 dan 11, ketika Allah berfirman, Allah bukan mengandalkan kekuatan saudara untuk itu terwujud, tetapi Allah mengandalkan kuasa yang ada di dalam kandungan firman Tuhan tersebut yang disebut iman. Allah punya pengharapan. Saudara menerima iman itu. Jadi dengan demikian, iman tidak pernah datang sendirian. Firman tidak pernah datang sendirian. Jadi saudara bisa bayangkan, firman yang membawa kuasa tersebut mendatangi manusia. Yohanes 1. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Di sini berbicara tentang tujuan Allah di dalam firman. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Maksudnya firman ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh firman itu, tapi dunia tidak mengenalnya. Mengenal apa? Bukan mengenal firman itu saja, tapi tidak mengenal terang yang ada di dalam firman itu Tuhan tersebut. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi dikatakan orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu bagaimana kita bisa menerima kuasa itu kalau engkau tidak bisa menerima firman itu? Ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa, menerima kuasa, mengalami kuasa, mengalami kekuatan, mendapatkan kekuatan, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Kata percaya dalam bahasa Yunaninya adalah pistea. Pistea, itu kata percaya. Iman adalah pistis, bukan karena kemiripan. Itu menunjukkan kemiripan, itu adalah menunjukkan kaitannya. Saudara menerima iman, saya ulangi, saudara menerima iman yang adalah pemberian Allah, bukan upayamu, adalah karena melalui percaya, bukan melalui engkau mengandalkan. Saya ulangi, tidak dengan engkau mengandalkan kebisaanmu ataupun kemampuanmu. Jadi saudara bisa lihat di sini, setiap firman, kalau menurut Yesaya 55 ayat 10 dan 11, membawa tujuan Allah. Dan ketika itu dilepaskan, itu akan berhasil. Mengapa? Karena setiap firman mengandung iman. Di dalamnya ada iman, selalu bersamaan. Sehingga ada manusia yang menerima, menyambutnya, maka hidupnya berubah. Hidupnya akan termanifestasi tujuan Allah yang dibawa dalam firman itu, yang dibawa oleh firman Tuhan pada dirinya. Jadi dengan demikian, dengarkan saya, berarti ada kuasa yang hidup sekali di dalam logos itu sendiri, di dalam firman logos itu. Menurut Yohanes pasal 1 dikatakan dalam dia ada hidup. Dalam firman Tuhan itu ada hidup. Maka saudara tidak bisa, saya ulang, tidak bisa engkau memisahkan
Firman yang hidup dengan firman yang tertulis. Kelihatannya ini hanya tulisan-tulisan. Oh, mungkin ketika saudara membacanya, oh ini fontnya, font itu bentuk hurufnya ya. Bentuk hurufnya terlalu jelek, susah saya baca, kayak bergulung-gulung. Karena mata saya sudah ini, mungkin itu tidak. Engkau konsentrasi kepada itu. Engkau tidak tahu apa yang kau baca itu, apa yang tertulis daripada firman yang berasal daripada Allah itu. Di dalamnya di dalamnya terkandung itu kuasa firman. Di dalamnya terkandung ada kehidupan. Saudara bisa bayangkan itu. Terkandung, itu sebabnya saudara tidak bisa memisahkan antara firman yang hidup dengan firman yang tertulis. Kita hanya bisa mengatakan, Alkitab mengatakan, ini adalah tulisan-tulisan yang sebenarnya mematikan, betul. Dia bisa mematikan, tetapi engkau tahu di dalam tulisan yang terkandung kehidupan. Makanya berkali-kali firman Tuhan diumpamakan seperti benih atau biji. Ngapain sih biji itu dikumpulin? Kenapa? Saudara tidak tertarik pada biji, kenapa? Tidak ada kehidupan. Coba dia kena sedikit kepada tanah yang agak lembab. Besok bukan biji lagi. Besok kau lihat loh, kok ada sesuatu. Ini mah bukan biji lagi. Saudara melihat itu seperti kayak kelapa mulai muncul kecambahnya. Saudara melihat ada lambang, oh kok jadi kayak lambang pramuka. Kemarin biji. Saudara bisa bingung. Saudara nggak tahu. Di dalam biji, di dalam benih itu terkandung kehidupan. Dia seperti benda mati. Amin. Jadi saudara, saya ingin menekankan pada saudara. Supaya saudara benar-benar paham tentang kebenaran ini. Di dalam janji-janji Allah itu. Pada Alkitab. Pada yang saudara dengar. Ada iman yang dibawa, yang terkandung dalam firman itu. Ada iman. Dan misi, tujuan iman itu, kenapa selalu ada dalam firman yang saudara dengar, yang mendatangi saudara, adalah penggenapan. Haleluya. Luar biasa. Penggenapan. Jadi dengan demikian kita sampai pada kesimpulannya, kalau begitu Allah tidak bergantung kepada saudara. Dia bebas berfirman kepada siapa saja sekarang, karena Allah hanya bergantung dan mengandalkan kepada kuasa daripada firman, ya, daripada apa yang ada di dalam firman yang kita kenal yang bernama iman. Allah bergantung kepada itu. Karena itu adalah milik Allah. Makanya Yesus berkali-kali mengatakan, have faith in God. Miliki iman yang ada pada Allah. Miliki iman yang berasal daripada Allah. Dalam bahasa aslinya katakan, have you the faith. Kenapa digunakan kata the? Adalah untuk menunjukkan bahwa dia pribadi. Have you the faith of God? Bertobatlah saudara. Ketika saudara dengarkan firman Tuhan, mau berusaha. Lalu bagaimana Papa? Bagaimana realitanya? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika firman mendatangi dirimu, saya ulangi, ketika firman mendatangi dirimu, jangan mengklasifikasikan firman. Saya ingin saudara kita baca ayat firman Tuhan di 1 Yohanes, kalau tidak salah di 1 Yohanes, saya akan mencarinya buat saudara. Tidak ada dari perintah-perintahnya yang berat. Saya coba 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau saudara mengasihi Allah menurut Yohanes pasal 14
Ayat 21 dikatakan siapa yang mengasihi Allah, yaitu yang menaati, yang menuruti perintah-perintahnya. Ini adalah penulisnya juga adalah Yohanes. Dengarkan saya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, menuruti firman-Nya, menggenapi firman-Nya, melakukan firman-Nya, mewujudkan firman-Nya melalui diri saudara. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dengarkan saya, ketika firman menghampiri diri saudara, ketika firman mendatangi saudara, ketika engkau mendengarkan firman, maka engkau akan mendengarkan. Itu tidak berat. Oleh karena apa? Bukan upayamu, bukan usahamu, bukan kebisaanmu, tetapi di dalam firman ini sudah ada terkandung kuasa untuk menggenapi, kekuatan untuk menggenapi, dan engkau pasti akan berhasil. Sehingga engkau memanifestasikan iman itu akan berhasil, tidak akan pernah gagal. Amin. Saudara harus percaya tentang kebenaran itu. Amin. Jadi Allah tidak bergantung pada hidup saudara. Dia berfirman, betul-betul itu anugerah. Dia masih berbicara kepada kita. Dengarkan saya. Praktisnya seperti ini. Praktisnya seperti ini. Waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, yang pertama kali ada rangsangan dalam hidup saudara. Entah itu pikiran, entah itu perasaan, entah apa saja. Terserahlah datang dari mana. Entah itu melalui indera saudara. 5 panca indera saudara. Itu apapun. Entah itu datang dari roh saudara. Ada rangsangan. Ini tidak berat. Ini bisa dilaksanakan. Lalu kemudian tiba-tiba saudara ada dorongan. Saya katakan bukan kekuatan. Dorongan. Ini bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kau mulai dari step yang betul-betul membuat engkau memiliki dorongan. Step yang pertama adalah yang menimbulkan akhirnya dorongan adalah engkau diyakinkan bahwa perintahnya itu tidak berat. Luar biasa Allah. Dia bikin sifat daripada firman itu. Tidak berat. Akibatnya engkau merasakan sesuatu dorongan. Amin. Dengarkan saya, selalu diawali percaya pada firman itu. Ketika engkau percaya, langsung terus hancur semua. Perintah yang berat, firman yang berat, janji Allah yang berat, yang sesulit apapun juga hancur. Kenapa? Engkau diyakinkan perintahnya tidak ada yang berat. Amin. Kekuatan, kuasa yang ada di dalam firman itu mulai bereaksi, bekerja terhadap diri saudara, merespon daripada sikap percaya saudara itu. Dahsyat sekali. Lalu kemudian kau akan ada dorongan untuk melaksanakan. Dan dorongan itu diikuti. Situ dorongan itu seperti lokomotif. Karena di belakangnya ada gerbong yang disebut dengan gerbong kekuatan. Mendorong saudara untuk melaksanakan, menggenapkan firman Tuhan tersebut. Sehingga Allah terbebas dari kutuk, saudara terbebas dari kutuk juga. Allah tidak mengandalkan manusia. Allah bergantung kepada kuasa penggenapan yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Tanpa saudara tidak ketahui dan tidak sadari, kalau kau lakukan seperti itu, engkau sebenarnya, dengarkan saya, engkau sebenarnya sedang mengambil kekuatan, sedang menerima kekuatan supranatural dan membuang kekuatan naturalmu. Kalau kau lakukan apa yang saya katakan tadi, proses yang saudara lakukan tadi, dari ayat-ayat yang sudah demikian banyak, yang sampai 1 Yohanes 5 ayat 3, tidak ada dari perintahnya berat.
Kalau engkau lakukan itu, engkau sedang mengambil kekuatan supernatural yang terkandung di dalam dirinya firman itu. Kekuatan supranatural yang sebenarnya adalah kekuatan supranaturalnya Allah yang ada dalam itu. Melalui apa? Melalui engkau percaya pada firman itu. Engkau tidak diminta untuk bereaksi yang lain lagi terhadap firman Tuhan, atau berupaya sedikit pun terhadap firman Tuhan tersebut. Engkau tidak diminta itu. Ketika engkau percaya dan engkau sedang menerima, saya ulangi, dengan menerima, mengambil iman itu sebagai pemberian, maka engkau sedang menerima, mengambil kekuatan supranatural. Dan bebarengan, saya ulangi, bebarengan, saya ulangi sekali lagi, bebarengan dengan itu, engkau sedang membuang kekuatan natural untuk menggenapkan firman Tuhan tersebut. Haleluya. Oh, luar biasa sekali. Kalau ini tidak clear buat saudara, saya tidak tahu lagi bagaimana menolong hidup saudara untuk supaya saudara bisa berhasil memanifestasikan iman dalam ketaatan saudara. Tidak ada kata gagal. Yohanes 14 ayat 12, mari kita lihat dampaknya. Saudara paling suka ayat-ayat seperti ini. Tapi saudara nggak tahu prosesnya. Nggak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi pada hidup saudara. Ayat 11, percayalah kepadaku, kata Yesus. Kalau kita percaya pada Yesus, kita percaya pada apa yang dikatakannya. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada firman yang menjadi manusia ini, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pertanyaannya saya, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu pekerjaan supranatural atau tidak? Ya. Saudara mau melakukan pekerjaan supranatural? Ya. Salah satu pekerjaan supranatural yang saudara lakukan dengan segera adalah ketika firman datang, engkau mengambil kekuatan supranatural itu, yaitu ketika engkau percaya, engkau sedang mengambil kekuatan supranatural. Maka ini yang bisa saudara lakukan. Dengarkan saya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan supernatural yang lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, bukan berarti engkau lebih besar daripada Yesus. Ini hanya soal pekerjaan, bukan status. Haleluya. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Apa yang terbalik hari ini terjadi? Ketika engkau melakukan proses seperti ini, saudara bisa lihat itu. Allah sekarang. Karena engkau sudah tahu bagaimana caranya mengambil kekuatan supranatural untuk mewujudkan, menggenapi, menjadikan, menjadi ahli waris. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang 3 itu. Saudara bisa lihat itu. Maka mulai dari sejak itu, ketika Allah berfirman kepada saudara, maka Allah akan mengharapkan saudara akan menggenapkannya lagi. Saudara akan menggenapkannya lagi. Saudara akan menggenapkannya lagi. Setiap firman. Karena apa? Sekarang saudara sudah tahu caranya. Bahwa di dalam setiap firman yang mendatangi hidup saudara, itu disertai dengan kuasa untuk menggenapkannya. Apa yang terjadi? Dampaknya buat hidup saudara. Yang terjadi dampaknya buat hidup saudara adalah engkau akan menyukai Allah berfirman lagi. 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 Sehingga akhirnya hidupmu sama seperti Yesus. Itu firman menjadi daging. Firman menjadi manusia yang disebut Yesus. Haleluya. Betul-betul ini kebenaran yang top buat hidup kita. Saya ulangi, kebenaran yang top buat hidup kita. Katakan kepada orang sebelahmu, ini kebenaran yang top buat hidup kita.
Ini kebenaran yang top buat hidup saudara. Katakan itu dengan sepenuh hati. Betul-betul Allah sekarang punya pengharapan yang positif. Allah punya pengharapan yang optimis kepada saudara. Itu sebabnya dia akan berfirman, dia akan berfirman, dia akan berfirman, dia akan berfirman. Kenapa? Kenapa? Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat kitab Zakaria. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, Allah buka rahasia nih. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, dikatakan melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Firman Tuhan ini datang pada saat apa? Pembangunan oleh Zerubabel kepada orang Israel. Oh sorry, bukan Zerubabel. Ini kepada Babel. Pada zaman Darius. Luar biasa. Di Babel, orang Israel tawanan. Tidak berdaya. Kenapa diizinkan oleh Tuhan tidak berdaya? Padahal di sana ada orang-orang yang luar biasa. Daniel hidup di sana, Zakaria hidup di sana, Esther hidup di sana. Siapa lagi? Mordekai hidup di sana, Nehemia hidup di sana. Siapa lagi, saudara? Banyak orang-orang yang luar biasa hidup. Sadrah, Mesah, Abednego sebagai bupati-bupati, mereka hidup di sana. Tapi ya, mengapa Allah izinkan mereka tinggal di Babel sebagai tawanan? Supaya tidak menggunakan kekuatan naturalnya untuk melaksanakan apa, saudara? Untuk melaksanakan kehendak dan pekerjaannya Allah. Daniel berkata hanya Allah yang bisa menafsirkan mimpi. Dia mengandalkan roh Allah. Makanya Zakaria mengatakan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku semesta alam. Dengarkan saya. Minggu depan saya akan lanjutkan dengan contoh-contoh yang konkret. Saudara akan kaget untuk mendengarkannya. Orang-orang sederhana di Alkitab menjadi orang-orang yang luar biasa di depan mata Tuhan. Mereka dibesarkan oleh pekerjaan daripada roh dan firman. Dengarkan saya. Mengapa? Karena proses ini mereka alami. Begitu mereka menerima, mengambil kuasa, kekuatan supranatural kepada hidup mereka. Mereka mengambil lebih dulu. Mereka belum melaksanakan firman. Mereka belum menggenapkan firman. Tapi mereka yang mereka ambil adalah mengambil kekuatan supranatural. Dan berbarengan dengan itu mereka melepaskannya, membuangnya. Seperti Zakaria 4 ayat 6. Membuang kekuatan natural yang ada pada mereka. Mereka tidak mengandalkannya. Dan saat itu juga mereka bisa melaksanakan. Menjadi si penggenap firman Allah. Dengan demikian mereka memanifestasikan iman yang nyata dalam melalui hidup mereka. Amin. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih penyingkapan yang Kau berikan kepada kami. Itu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kejelasan. Selama ini kami tidur, kami duduk, kami berdiri, kami hidup di atas kandungan kuasa daripada kuasa firman yang disebut dengan iman. Yaitu kami mencari Tuhan. Tuhan, kami butuh kekuatan
untuk melaksanakan firman. Kami butuh kuasa untuk melaksanakan firman. Kami mencari ke sana, kami mencari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, kemana-mana kami mencari kuasa itu. Dan akhirnya kami hanya bisa berseru kepada Allah, mengapa engkau terdiam Allahku? Oleh karena hari ini semuanya itu menjadi terjawab. Setiap firman yang mendatangi hidup kita, di dalamnya sudah terkandung kuasa untuk menggenapinya. Ambillah kuasa itu. Karena Allah mengandalkan kuasa yang terkandung pada firman itu, agar firman itu yang dilepas dari mulutnya itu tergenapi atau terwujud. Bapa, terima kasih. Kami mohon ampun dari Engkau Tuhan. Selama ini kami mencari dan mencari, kami tidak melihat. Tapi sekarang kami bisa melihat oleh karena terang daripada firman itu menerangi seluruh kegelapan. Sehingga kami bisa melihat di dalam firman itu ada kuasa untuk menggenapi. Terima kasih. Kami bersyukur padamu untuk hari ini. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang mendampingi diri kami. Sehingga sangat berkuasa sekali. Hidup kami sekarang bisa melepaskan dengan segera kekuasa daripada hal yang natural. Dan menerima yang supranatural. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami memuji Engkau Tuhan. Amin.